Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang penambang pasir tewas tertimbun longsor di Harau 50 Kota pada Senin malam. 3 pelajar SMP di Padang dikeluarkan dari sekolahnya karena kasus perundungan dan pemakaian narkoba. 2 nagari dilanda banjir hingga kecelakaan beruntun di Panyalayan Tanah Datar. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman, menyebabkan Sungai Batang Sumpu meluap. 2 nagari yang berada di Kecamatan Lubuk Sikaping terendam banjir. Banjir merendam sejumlah rumah dan lahan pertanian di Nagari Jamba dan Nagari Ayamanggi Selatan. Selain merendam permukiman, banjir juga merusak fasilitas umum, seperti irigasi, lahan pertanian, dan perikanan milik warga. Banjir ini merupakan peristiwa kedua kalinya yang terjadi di Kecamatan Lubuk Sikaping sepanjang tahun 2024. Selain di Lubuk Sikaping, banjir dan tanah longsor juga terjadi di Kelok Batuang, Jorong Lubuk Selasih, Kabupaten Solok. Menurut warga, longsor dan banjir yang terjadi ini diawali dengan tingginya curah hujan yang mengakibatkan tebing bukit tempat permukiman mengalami longsor. Kasus pembunuhan yang dialami oleh gadis penjual gorengan keliling Nia Kurniasari direka ulang polisi yang dilakukan di 8 lokasi dan memperagakan 71 adegan. Rekonstruksi dilakukan untuk mencocokkan keterangan tersangka dan saksi dengan kondisi di lapangan. Polisi telah memeriksa dan mendengarkan keterangan puluhan orang saksi untuk menuntaskan kasus pembunuhan ini dan menetapkan IS sebagai tersangka utama dan Muhammad Jailani alias Dani yang membantu tersangka melarikan diri. Polisi mengerahkan ratusan personilnya untuk mengawal dan mengamankan rekonstruksi itu. Namun langkah polisi menggelar rekonstruksi di lokasi yang sebenarnya merupakan tindakan yang berani. Pasalnya, dalam beberapa kasus, rekonstruksi dilakukan di Mapolres tempat atau di lokasi yang dianggap aman. Tim SAR gabungan mencari seorang pria bernama Jeffrey Naldi yang berasal dari Batang Anai, Padang Pariaman yang tenggelam di bendungan Sungai Air Dingin di daerah Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Korban awalnya berenang-renang di bendungan, namun kemudian terseret arus di area yang dalam hingga kemudian tenggelam. Upaya pencarian yang berlangsung sekitar hampir 1 jam akhirnya membuahkan hasil. Korban ditemukan dalam kondisi tertelungkup di dasar bendungan. Korban langsung dievakuasi tim SAR dengan ambulans ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal. Warga Nagari Kapa, Pasaman Barat kembali mengadang alat berat dan mobil perusahaan yang membawa bibit tanaman kelapa sawit di area yang mereka sengketakan.
Namun aksi ini diadang oleh ratusan aparat, baik dari Polres Pasaman Barat maupun dari Brimopolda Sumatera Barat. Karena imbauan petugas untuk memberi jalan bagi alat berat tidak diindahkan, polisi merangsek maju dan menggeser dengan paksa warga ke pinggir. Tindakan polisi ini memicu kemarahan warga lainnya, dan mereka nekat menghadang lajunya alat berat. Polisi menangkap 5 pria yang dituduh sebagai provokator aksi unjuk rasa itu. Aksi ini dipicu perselisihan antara warga Nagari Kapa dengan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berinvestasi di lahan itu. Menurut pihak perusahaan, secara hukum pihaknya telah memenangkan 3 putusan pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Selain itu, perusahaan juga telah menyerahkan kebun plasma kepada warga yang berhak. Menurut Pucuk Adat Luhak Saparampe Kapa, persoalan tanah ulayat yang dihebohkan warga dengan pihak perusahaan dilakukan bukan oleh warga Kapa secara umum, melainkan anggota Serikat Petani Indonesia. Kecelakaan beruntun kembali terjadi di jalur lintas Padang Panjang Bukit Tinggi, tepatnya di daerah Panyalayan Tanah Datar. Kecelakaan ini melibatkan 2 angkutan berat, 2 angkutan umum, dan 2 sepeda motor. Kecelakaan berawal saat truk dari arah Bukit Tinggi yang membawa alat berat untuk proyek tol di daerah Sicincin Padang Pariaman melaju di jalan yang menurun. Saat berada di daerah Panyalayan Tanah Datar, sistem pengeremannya mengalami masalah. Pengemudi truk, Riki Pratama, warga Tebing Tinggi, Sumatera Utara, berusaha mengendalikan truk. Namun karena laju truk yang kencang di jalan turunan tidak terkendali, akhirnya menghantam 2 angkutan umum yang syarat penumpang, 2 buah sepeda motor, dan sebuah truk pembawa peti kemas. Truk pembawa alat berat ini baru berhenti setelah menabrak tebing di kanan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu, namun 10 orang mengalami luka-luka. Tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Bukit Tinggi dan pengedar sabu-sabu terlibat duel hingga bergulat di halaman sebuah rumah di Jalan Kurai, Kelurahan Parit Antang, pusat kota Bukit Tinggi pada Selasa malam. Tersangka Nofri Reza dan Rizky Gayus tak berkutik diringkus polisi setelah mencoba kabur saat disergap ketika sedang transaksi sabu-sabu di pinggir jalan. Aksi dramatis penangkapan tersangka jadi perhatian warga sekitar. Saat kabur, tersangka membuang telepon genggam, dompet, dan sabu-sabu. Dari tangan Rizky, polisi menemukan tas kecil berisi belasan paket sabu-sabu eceran dan sejumlah uang tunai. Sedangkan di jok depan motor Nofri ditemukan paket besar sabu-sabu yang diperkirakan mempunyai berat 5 gram. Polisi juga menemukan uang tunai ratusan ribu rupiah di kantong celananya yang diakui sisa hasil penjualan sabu-sabu. Setelah keduanya dibekuk, polisi mengembangkan kasusnya dengan pergi ke rumah orang tua Nofri di perumahan Pakan Labuh. Di rumah ini, polisi menemukan barang bukti 2 paket sabu-sabu yang diselipkannya di lemari kamar dan di atas lemari dapur. Orang tua Nofri yang melihat perangai anaknya tak bisa menahan emosi. Namun kericuhan itu tak sempat membesar karena dilerai polisi. Kasatres Narkoba Polresta Bukit Tinggi, AKP Syafri mengatakan, saat ditangkap, Nofri menjual sabu-sabu paket besar kepada Rizky untuk dibagi menjadi paket yang lebih kecil. Untuk menyamarkan perdagangan sabu-sabu yang dilakoninya, Rizky berjualan sepatu secara daring. Kami Satres Narkoba Polresta Bukit Tinggi berurusan
melakukan penggerebekan ya. Sedikit ada melakukan perlawanan, beliau melarikan diri, kemudian kami berhasil mengamankan sewaktu tersangka yang sebelumnya akan melaksanakan transaksi kepada seseorang atas nama R. Kita amankan 3 paket sedang narkotika jenis sabu. Kemudian uang tunai diduga hasil dari penjualan. Sesuai dengan keterangannya, modusnya menjual sepatu online. Kedua tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolresta Bukit Tinggi untuk penyelidikan lebih lanjut. Keduanya terancam hukuman 20 tahun penjara berdasarkan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.